Halo mitra TU Center. Kali ini saya bersama sahabat saya dari kecil, dari tetangga rumah dari kecil, benar-benar dari kecil. Dan kemudian kebetulan teman satu SMA gitu ya. Iya, satu SMA. Namanya Yudi. Kebetulan bergabung dengan TU Center sebagai mitra UKM TU Center dengan membuka warung kopi. Kalau kita bisa lihat nih settingannya warung kopinya, wah sangat estetikanya luar biasa nih, Yudi. Jadi ini apa namanya? Mungkin hari ini saya mau ngobrol, minta mendengarkan suka dukanya. Kalau bergabung dengan TU Center sih udah jelas karena kawan baik saya. Kemudian apa namanya, kebetulan tempatnya juga pas di dekat kantor, jadi tepatnya di kantor bahkan ya, di daerah Haji Nawi, Raya Dalam. Beliau kayaknya senang dengan kulineran, makanya saya udah sekalian aja deh bareng-bareng mengembangkan apa namanya, ini kopi 191 ya? 191. Baik gitu. Jadi gimana Jud sampai bisa bikin coffee shop nih, kira-kira awalnya gimana? Kemudian nanti habis itu bisa cerita suka dukanya, kemudian juga pesan dan pesan buat kesan dan pesan nanti untuk pengembangan TU Center ya. Seperti saya pernah cerita, TU Center nanti bisa, moga-moga saya bikin TU Center ini bisa menjadi hub ya, menjadi portal untuk bagi semua UKM mendapatkan informasi mengenai pembiayaan, dan bagi semua program pembinaan UKM juga bisa mendapatkan, menyalurkan dan melaksanakan pembinaannya sebanyak mungkin buat para UKM. Jadi gimana awalnya mulai dari bikin coffee shop nih ceritanya? Gue sebenarnya hobi kopi dari awal, seneng kopi, seneng buat kopi. Tapi kalau dibilang pengalaman kulinernya, karena buka kedai kopinya karena ya lumayan punya pengalaman dagang makanan lah gitu. Dari dulu, dari zaman kafe tenda dulu. Zaman kafe tenda tahun berapa tuh ya? Wah, zaman Masih kuliah ya? itu, iya masih kuliah. Saya sempat buka warung Jepang dulu, Takenoko di Radio Dalam, sekitar 2 tahun. Terus pernah buka kantin, makanan di kantin sekolah anak saya dulu. Terus terakhir pernah buka warteg juga di apartemen Essence. Essence Dharma Wangsa. Essence Dharma Wangsa. Terus terakhir ya di pandemi kemarin sempat open PO. Terus ya alhamdulillah dapat orderan dari teman-teman juga untuk bikin nasi box untuk berbagi. Zaman waktu itu kan pandemi, banyak tuh orang berbagi nasi bungkus gitu. Jadi emang ya lumayan punya basic di kulineran lah gitu. Nah, karena waktu berjalan kepingin juga punya kedai kopi gitu. Gitu. Terus ya akhirnya alhamdulillah bisa buka di sini. Kira-kira begitu sih perjalanannya. Jadi dari hobi ya? Dari hobi. Kalau suka dukanya punya bikin warung atau buka kuliner apa tuh? Suka dukanya, kalau sukanya pasti klasik. Kebanyakan orang sukanya kalau laris yang beli banyak tuh pasti suka gitu. Suka dukanya ya klasik lah. Dukanya juga kalau sepi kan tuh dukanya gitu. Tapi karena punya pengalaman dagang lumayan gitu. Terus dari situ kayak jiwa dagangnya tuh tertempa lah gitu dari situ. Dari jualan ke jualan gitu saya dulu itu. Kalau lagi sepi gitu, tapi ya lagi sepi terus ngapain? Isi waktunya ya kita mikir aja gimana caranya supaya rame. Kan gitu. Karena kan banyak orang sepi terus down kan gitu, wah gua nggak laku nih gitu. Itu dari segi apanya ya, jualannya. Tapi dari segi mentalnya saya mikir nggak mungkin sepi terus gitu. Kalau lagi rame juga nggak mungkin lah gitu ya. Di sini saya belajar juga sambil mental lah gitu. Karena juga sekarang udah tambah umur kan, jadi belajar ya, kayak dikaitkan dengan agama lah gitu kan. Ya nggak mungkin lah Allah ngasih yang nggak enak terus. Enak terus juga nggak mungkin. Malah kadang kalau sepi saya percaya gitu, wah pasti satu hari gua akan rame nih gitu. Dan ngalamin juga begitu rame terus.
Yud siap-siap Yud, besok kalau seandainya dikasih sepi. Jadi akhirnya suka dukanya ya udah ya klasik ya nggak gue pikirin lah gitu. Dijalanin aja semuanya gitu, happy aja pokoknya. Gitu. Jadi apa namanya, kalau kata teman-teman misalnya, atau seperti dalam Al-Quran suka ada inama usri yusro tuh. Kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya begitu sepi pasti ya habis itu rame itu ya. Iya. Harus yakin begitu ya. Betul. Dan itu gue ngalamin banget juga di sini. Gitu. Karena kan kalau dulu baru-baru awal begitu buka sepi, mutung lah ya atau apa atau kurang ini gimana, kurang lebihnya pasti ada lah gitu, kita koreksi. Tapi lebih makin kesini makin umur gua usaha itu makin apa ya, lebih ya itu tadi melibatkan Allah lah gitu. Gitu. Tawakal ya, harus tawakal ya. Gitu deh kurang lebih. Kira-kira. Terus kalau dagangan dari coffee shop apa yang paling gacoannya, favoritnya apa? Kan kalau ada di restoran tuh yang ada gambar signaturenya apa? Jadi di sini jelas sesuai dengan apa logonya, kopi dan roti jadul. Jadi roti jadul. Jadi ada roti kayak roti sobek gitu, dia dibikin adonannya kebetulan istri sendiri yang bikin. Isinya mocha meses sama ada yang cream butternya gitu. Bikin sendiri tuh istri? Iya, bikin sendiri. Istri katanya keturunan Belanda, jadi jago bikin roti. Kebetulan, kopi roti. Istri gua ke Solo, ke Jogja gitu kan, kita beli makanan khas daerah gitu. Dia nggak nanya sama gua, ada toko roti nggak di sana gitu. Gitu. Nah, dari awal dari efek pandemi di rumah nggak ngapa-ngapain, belajar bikin, explore ketika ada kesempatan buka di sini. Ini kayaknya kan di daerah sini banyak kopi nih, banyak coffee shop lah, kedai kopi gitu, tapi harus ada sesuatu lah yang insya Allah jadi andalannya, membedakan ya. Iya. Gitu. Kalau bahasa bisnisnya competitive advantage, sesuatu yang istilahnya luar biasa dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Jadi roti jadul. Iya, roti jadul. Andalannya lah, mudah-mudahan sih kedepannya benar-benar jadi ininya lah. Oke. Terus kalau kopinya ini bikin ini sendiri, beli terus racik sendiri, timbang ini gitu. Iya. Jadi dari biji kopi nanti kita kalau misalnya untuk bikin yang ice coffee standar gitu kita bikin espresso sendiri. Terus gua milih sendiri kopinya, ada satu tempat langganan kebetulan dia ada roastingnya di situ juga, bisa minta jenis roastingnya seperti apa. Lalu ada juga yang namanya single origin gitu. Single origin tuh yang buat manual brew-nya. Gitu. Jadi satu jenis saja. Kalau manual brew-nya biji kopinya tergantung aja. Kalau misalnya satu minggu ini atau 1 bulan ini gue nyediainnya misalnya kopi lintong atau apa, dia habis nanti biar sekalian mengenalkan orang lah kopi-kopi kita ini kan bagus-bagus tuh. Indonesia ini kan kopinya banyak, biar tahu lah. Kira-kira. Nah, terus kita udah bicara suka dukanya, udah bicara produk unggulan. Mungkin yang terakhir yang gue mau tanya, Yud, mungkin ada pesan-pesan nih kan. Jadi bilang udah berumur sekian. By the way, kita di kelas 55-an ya, umur 55-an nih. Jadi NTW 60. Udah bonus dibandingkan teman-teman yang udah pada meninggal duluan. Jadi nah mungkin kalau ada kesan-pesan buat teman-teman UMKM ya yang lagi mau membangun bisnis atau yang sedang membangun bisnis, minta nasihatnya dari yang tuaan buat yang mudaan. Jadi lebih ke ini sih mungkin ya, berdasarkan pengalaman untuk dagang itu modalnya sesuai apa perjalanan pengalaman gue ini adalah sabar dan ikhlas aja. Sabar dan ikhlas. Iya, sabar dan ikhlas dijalanin karena itu tadi kalau kita bisa menerapkan di hati kita seperti itu, insya Allah kalau sepi nggak mungkin sepi terus gitu. Kalau rame ya harus siap-siap. Satu saat mungkin kita ya mungkin jangan sampai lah nggak ada yang beli gitu. Gitu di tengah persaingan banyak. Gitu sih sharing. Jadi
sabar dan ikhlas aja ngejalanin. Oke. Sambil ya berpikir inovasi terus tetap gitu. Terus kalau kesan pesan untuk TU Center nih yang sekarang gue lagi bikin ya, untuk pengembangan UKM nih kira-kira apa? Ini ya, minta nasihat, minta ini supportnya dari Yudi. Iya sih sebenarnya kalau sharing-sharing juga sama teman-teman. Nah dari jualan ini banyak banget gue berinteraksi sama pedagang yang mungkin masuk ke golongan UMKM itu gitu. Mereka sebenarnya hebat-hebat tapi di luar mereka punya kemauan sama mental yang gue lihat gitu. Mereka bisa berkembang tapi kan susah tuh kebanyakan ya maaf aja mereka kan modal seadanya gitu. Mungkin dengan adanya TU Center ini bisa membantu mereka lah untuk pengembangan usahanya lah kurang lebih gitu sih. Karena banyak banget tuh. Sebenarnya gitu mereka hebat-hebat loh. Mungkin karena nggak ada akses informasi kali ya. Iya. Nggak tahu juga mau kemana, mau nanya juga nanya siapa gitu. Iya. Karena ya mental gue ini kebentuk bergaul sama mereka dulu jualan di jalan. Dulu ya balik lagi ke tadi kebentuknya gimana. Kita kan jualan mungkin waktu itu iseng gitu ya atau apa ya belum ya cari duit tapi bukan nggak beda tujuannya cari duitnya gitu. Jadi dapat sedikit marah atau kesel gitu. Gua kebentuknya di situ. Mereka yang mungkin kehidupan sosialnya beda sama gua gitu. Mereka mau laku 1, laku 2, happy, ketawa terus lu. Kok gua yang jualannya istilahnya masih ada orang tua gitu, kok gini. Nah, itu jujur aja sih banyak kebentuk di situ gua. Mental dagang tuh banyak kebentuk di jalanan. Gitu. Sementara mereka hebat-hebat, tapi balik lagi ke ya kasihan lah ya mereka bener-bener mereka nggak buat ngidupin anak istri, buat nyekolahin. Jadi benar-benar topangan keluarga ya. Iya. Terima kasih banyak Yudi atas sharingnya dan mitra UKM. Mudah-mudahan interview ini bisa memberikan semangat ya, buat kawan-kawan yang ingin memulai bisnis kuliner, mobil khusus, coffee shop, dan semoga semuanya bisa sukses dalam menjalani usahanya. Sukses itu setiap orang lain-lain ya, jangan kita menganggap sukses itu hanya usaha besar, tapi hidup tenang, kemudian tidur nyenyak, kemudian makan enak, itu teman banyak, bisa ketawa-ketawa, itu bisa ibadah, itu semua sehat, itu semua merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kita sukses. Saya sendiri banyak ketemu orang yang kalau dari sisi istilahnya keberhasilan lah gitu ya, dari sisi bisnis, ada yang bisnis sampai ratusan miliar, ada triliunan, tapi kemana-mana harus bawa obat tidur kalau mau tidur. Nah, itu ketawa nggak bisa lepas. Gitu ya. Nggak punya temen karena khawatir kalau ketemu teman-teman banyak, takut ada orang punya interest gitu kan. Nah, itu semua itu merupakan definisi sukses yang luas, yang mana kita semua harus bisa mendefinisikan apa definisi sukses buat kita sendiri. Baik, kalau gitu terima kasih banyak. Mudah-mudahan sampai ketemu di lain kesempatan.